Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal TPS UTBK, bagian pembahasan kemampuan penalaran umum. Jadi kemampuan penalaran umum di tes UTBK untuk tahun 2019 itu ada 20 nomor dan waktu yang diberikan 35 menit. Dari 20 nomor ada 14 nomor yang merupakan bacaan dan 6 nomor merupakan penalaran kuantitatif atau hitungan matematika sederhana. Nah, sekarang saya mau kerjakan mulai dari nomor 1. Tipe soal bacaan untuk penalaran umum itu ada bacaan dan bacaannya cukup panjang. Nanti dari bacaan akan ada pertanyaan. Saran saya kalau misalnya adik-adik mau kerjakan soal tentang penalaran umum, baca terlebih dahulu soalnya supaya menghemat waktu yang digunakan. Untuk nomor 1, kata itu pada kalimat ketiga paragraf kedua di atas merujuk pada. Jadi kita hanya fokus di kalimat ketiga paragraf kedua. Paragraf kedua itu ada di bagian bawah dan kalimat ketiga berarti titik nomor 3 ini kalimat pertama, kalimat kedua berarti ini kalimat ketiga. Yang kita perhatikan kata itu. Jadi kata itu, dengan cara itu sekolah dapat mencarikan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Pertanyaannya, kata itu pada kalimat tersebut merujuk pada, berarti kita harus melihat kalimat sebelum kata itu. Kalimat pertama dari formulir yang dibagikan itu dapat dikenali berbagai bakat dan minat siswa. Meskipun tidak semua bakat dan minat siswa itu terpenuhi di sekolah, pihak sekolah mengetahui kegemaran siswa. Dengan cara itu berarti ini menunjukkan cara yang dilakukan sekolah untuk mengetahui kegemaran siswa. Cara yang dilakukan dengan cara itu yaitu dengan cara mengisi formulir. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kata itu menunjukkan mengisi formulir. Oke, sekarang saya akan membahas soal nomor 2. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas? Oke, mungkin maksud pertanyaannya itu bukan paragraf ya, tapi simpulan yang paling tepat menggambarkan untuk teks di atas. Sekarang kita cek mulai dari yang pertama. Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung tidak stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak tetap, misalnya menyanyi dan seni peran. Jadi kita fokus di menyanyi dan seni peran. Jadi di sini menyanyi dan seni peran jumlahnya memang cenderung tidak stabil. Tapi untuk yang A ini untuk membuat suatu simpulan dengan mengatakan bahwa cenderung tidak stabil, ini tidak sesuai dengan seni tari. Bahwa di seni tari itu jumlahnya cenderung stabil. Jadi untuk yang A ini kurang tepat. Meskipun ini cenderung benar tapi masih kurang tepat karena dia mengambil kesimpulan tidak menyertakan yang seni tari yang cenderung stabil. Jadi A kurang tepat ya. Sekarang yang B, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung stabil. Jadi di sini ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Jadi kalau dia mengatakan cenderung stabil itu salah juga. Yang C, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung fluktuatif. Fluktuatif itu maksudnya berubah-ubah. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak selalu tetap. Ingat tadi ada yang tetap yang kenaikannya konstan seperti di seni tari. Jadi kalau dia mengatakan bahwa semuanya itu tidak selalu tetap, itu bukan kesimpulan yang benar karena tidak mewakili dari semua pernyataan. Jadi C kurang tepat. D, dari tabel di atas diketahui bahwa siswa cenderung memilih seni peran. Kenyataannya siswa itu cenderung memilih bola basket karena paling banyak peminatnya, jadi kurang tepat. E, dari tabel di atas diketahui bahwa siswa cenderung memilih bola basket. Nah, ini benar, dibuktikan dengan pemilih bola basket itu jumlahnya paling tinggi, paling banyak di antara yang lain. Meskipun peminatnya tidak memiliki kecenderungan naik basket, masih mendominasi kegemaran siswa. Jadi ini benar ya. Jadi pernyataannya diminta mana yang paling tepat. Jadi paling tepat itu adalah E. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3.
Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? Oke, mengenai pertanyaan tentang mana yang paling benar, berarti kita akan mengecek satu persatu pernyataannya, mulai dari yang poin A. Peminat bola basket semakin meningkat setiap tahunnya. Oke, sekarang kita fokus di bola basket. Di bola basket kelas 10 100, kelas 11 150 dan kelas 12 120. Berarti tidak selalu meningkat. Jadi opsi A itu kurang tepat atau salah. Untuk yang B, seni tari memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Untuk di seni tari, oke, 75, 78, 80 ini selalu meningkat. Oke, berarti bisa dibilang dia prospeknya paling baik. Untuk yang C, seni lukis memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Untuk di seni lukis, 68, 54 dan 44 ini menurun. Jadi pernyataan yang C salah. Yang D, di setiap jenjang kelas, menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit peminatnya. Kita fokus di bagian menyanyi. Pernyataannya di setiap jenjang kelas itu kegemaran menyanyi paling sedikit peminatnya. Untuk di kelas 10, menyanyi bukan yang paling sedikit, tapi paling sedikit adalah seni peran karena menyanyi 57, seni peran hanya 40. Di kelas 11, menyanyi bukan yang paling sedikit, dan di kelas 12 menyanyi sama-sama paling sedikit dengan melukis. Jadi yang D ini salah karena pernyataannya menyanyi kegemaran yang paling sedikit peminatnya. Kenyataannya tidak seperti itu. Untuk yang E, seni peran paling tidak diminati siswa karena pesertanya selalu paling sedikit pada setiap jenjang. Di kelas 10, seni peran itu paling sedikit. Kelas 11 juga seni peran paling sedikit. Tapi di kelas 12, seni peran justru paling banyak. Jadi pernyataan yang E salah yang mengatakan seni peran selalu paling sedikit pada setiap jenjangnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B. Untuk nomor 4, dari data jenis kegemaran paling diminati siswa SMA Bina Bersaudara Medan adalah yang paling banyak peminatnya. Oke, sekarang kita akan totalkan semua dan melihat mana yang paling banyak peminatnya. Sebenarnya sekilas bisa dilihat yang paling banyak peminatnya adalah, nah, di bola basket kelas 10 100, kelas 11 150 dan kelas 12 120. Oke, jadi ini kalau ditotalkan hasilnya adalah 370. Jadi ini bisa saya bilang bola basket paling banyak karena dibandingkan di kelas 10 bola basket itu paling tinggi, di kelas 11 juga bola basket paling tinggi peminatnya, di kelas 12 meskipun kedua tertinggi dikalahkan oleh seni peran, tapi seni peran itu di kelas 10 dan kelas 11 memiliki peminat yang sangat sedikit. Otomatis bola basket merupakan kegemaran yang paling diminati oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Untuk nomor 5, berdasarkan minat bakat paling diminati siswa SMA Bina Bersaudara Medan untuk kelas 12 adalah, oke, jadi kita akan fokus di kelas 12 saja. Di kelas 12 yang paling diminati berarti yang paling tinggi. Nah, kelihatan jawabannya adalah apa? Nah, benar, jawaban yang tepat adalah seni peran karena jumlah peminatnya adalah 180 dibandingkan yang lain itu lebih rendah. Sehingga jawabannya adalah, oke, harusnya E ya. Yang benar itu adalah seni peran. Oke, E yang benar. Sekarang saya lanjut di soal nomor 6. Berdasarkan jenis kegemaran melukis siswa SMA Bina Bersaudara Medan untuk kelas 12 adalah, oke, jadi kita fokus di kegiatan melukis dan kelas 12. Melukis dan kelas 12 jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya adalah 44. Oke, jadi untuk soal penalaran ingat satu tabel, satu bacaan itu untuk 7 nomor. Ingat untuk 7 nomor. Sekarang kita sudah di nomor 6. Sekarang di nomor 7, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran siswa. Ingat kalau soalnya tidak sesuai berarti kita cek opsinya satu persatu. Mulai dari yang A. Kegemaran basket adalah paling banyak diminati. Kita cek basket, ya benar, basket paling banyak diminati, tapi pertanyaannya yang tidak sesuai. Nah, sekarang yang B,
jumlah siswa gemar seni peran adalah 227. Sekarang kita cek di opsi yang seni peran. Seni peran 40 ditambah 7 berapa? Nah, 47 ditambah dengan 180. Berarti 227. Berarti B benar. Yang C, jumlah siswa kelas 12 sesuai kegemaran adalah 468. Sekarang kita cek di siswa kelas 12 jumlahnya ada berapa. Kelas 12 berarti fokus yang kolom ketiga. 120 tambah 80 berapa? Nah benar, 200. 44 tambah 44 88. 88 ditambah 200 jadi 280 lah. 288 ditambah dengan 180 berarti 288 sejumlah dengan 180. 8 tambah 0 itu 8. 8 tambah 8 16. Ingat 1 2 1 4. Total kelas 12 berdasarkan kegemaran adalah 468. Jadi benar. Untuk yang D, kegemaran seni tari yang paling sedikit ada di kelas 11. Kita fokus di seni tari. Seni tari itu paling sedikit ada di kelas berapa? 75, 78, 80. Paling sedikit di kelas berapa? 10. Jadi D salah. Oke, yang E, jumlah siswa gemar melukis adalah 160. Nah, sekarang kita fokus di kegiatan yang gemar melukis. 68 tambah 54 sama dengan 122 tambah dengan 44 6 4 6 166. Ya, jadi ini harusnya mungkin ada salah pengertian soal sedikit, harusnya ini 166 ya. Jadi jumlah siswa gemar melukis adalah 166, ini juga benar. Jadi yang tidak tepat adalah delta. Oke, jadi sudah 7 nomor, kita akan lanjut ke bacaan yang lain. Oke, sekarang kita lanjut di bacaan kedua untuk nomor 8 sampai nomor 14. Ini harusnya nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini yang pernyataan paling benar? Berarti kita hanya fokus di paragraf nomor 1. Paragraf nomor 1 kita baca terlebih dahulu. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain, berarti ada sarana penunjang yang terdiri atas kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Penyediaan sumber daya pendidikan, jadi ada sumber daya pendidikan itu meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Kita uji opsi A untuk menentukan mana yang benar. Untuk opsi A, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Tadi saya memperoleh 2 komponen. Yang pertama adalah sarana penunjang dan yang kedua adalah penyediaan sumber daya pendidikan. Jadi kita hanya fokus kedua, sarana penunjang dan sumber daya yang telah ada jenis-jenisnya. Yang A, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Nah, sekarang kita cek kurikulum masuknya di mana. Cek kurikulum di paragraf pertama. Oke, ini kurikulum. Kurikulum ada di sarana penunjang. Berarti kalau dia mengatakan kurikulum termasuk sumber daya pendidikan, itu salah. Oke, yang B, buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Kita cek buku-buku pelajaran. Buku-buku pelajaran, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, dia masuk di sumber daya pendidikan. Jadi bukan di kurikulum pendidikan, jadi itu salah. Yang C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Alat bantu, oke, ini alat bantu mengajar masuk di sumber daya pendidikan. Jadi C ini bisa jadi benar, kita simpan jawabannya. Yang D, tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Tenaga kependidikan, kita cek tenaga kependidikan itu ada di tenaga kependidikan ada di sarana penunjang, bukan di sumber daya pendidikan, jadi salah.
Yang D, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Ini dana pengelolaan yang memadai ada di sumber daya pendidikan. Jadi salah. Jadi yang tepat adalah benar C. Sekarang kita lanjut di soal kedua atau soal nomor 9 untuk teks ini. Di soal nomor 9 berdasarkan paragraf 2. Nah, kita fokus di paragraf kedua. Jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Jadi kita fokus di paragraf kedua. Untuk mempercepat kita fokus di angka ini, 492,5 triliun. Oke, lihat. Oke, ini ada 492,5 triliun. Oke, kita baca lengkap kalimatnya. Alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492,5 triliun atau 20% dari belanja negara. Oke, kita cek opsi satu persatu. Untuk yang A, pemerintah melaksanakan isi konstitusi negara. Nah, sekarang kita baca yang menyatakan adanya konstitusi. Konstitusi berarti undang-undang. Nah, undang-undang ada di bagian awal. Pemerintah menunjang keberhasilan sistem pendidikan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran dari APBN. Oke, berarti ini tadi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan itu dialokasikan 20% dari APBN. Oke, 20 dan pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 adalah 492,5 triliun atau 20%. Berarti di tahun 2019 ini ada pengalokasian 20% dari APBN. Nah, sekarang yang A, pemerintah melaksanakan isi konstitusi negara. Ini bisa jadi benar karena kenapa? Pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan 20%, berarti sesuai dengan undang-undang yaitu minimal 20%. Jadi A bisa jadi benar. Kita simpan jawabannya. Untuk yang B, pemerintah tidak memperbaiki ruang kelas yang rusak. Nah, ini tidak sesuai karena kalau 492,5 berarti memenuhi 20%. Kalau memenuhi 20% berarti ada perbaikan-perbaikan. Jadi yang B salah. Yang C, pemerintah membayar gaji pendidik dengan dana APBD. Ini salah karena kenapa? Tadi gaji pendidik selain dari APBN. Jadi di luar itu. Jadi tidak ada yang menyatakan seperti itu. Jadi C salah. Yang D, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Ini juga salah karena memang dana pendidikan itu 20% tidak dinaikkan. Jadi D salah. Untuk E, pemerintah menerapkan undang-undang terbaru untuk menunjang sistem pendidikan. Undang-undangnya nomor 20 tahun 2003. Di paragraf kedua sama sekali tidak ada sistem pembaharuan. Jadi yang E kasih salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pemerintah melaksanakan isi konstitusi negara, yaitu dari 492,5 triliun ini merupakan 20% dari APBN. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sekarang kita lanjut di soal nomor 10. Masih teks yang sama. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai anggaran pendidikan tahun 2019? Oke, tadi di soal sebelumnya kita sudah baca paragraf kedua. Sekarang saya akan langsung ke opsi dari A sampai E untuk mencari mana yang paling benar. Anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Oke, dari A sampai E tidak ada yang menyatakan ini. Jadi ini kurang tepat. Yang B, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 20,1 juta siswa melalui dana BOS. Oke, jadi salah tips yang berikutnya seperti ini. Jika kita melihat angka, ini kan 20,1. Bias kalau di teks itu kita lebih gampang menemukan angka daripada huruf. Jadi ambil angkanya dan cek angka tersebut di paragraf 2, 20,1. Cek cepat jadi dapat 20,1. Nah, 20,1 ini kita cek apakah benar peruntukannya itu melalui dana BOS.
Oke, adapun target yang dicapai tahun ini adalah penerima program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta siswa. Ternyata ini untuk program Indonesia Pintar, bukan untuk dana BOS. Dana BOS ini untuk 57 juta. Berarti yang B salah. Yang C, anggaran pendidikan sebesar 57% akan dihibahkan ke Kementerian Agama. 57% di bacaan sama sekali tidak ada 57%. Ini dapat Kementerian Agama, tapi di sini sama sekali tidak disinggung 57%. Oke, hanya jadi yang C salah. Yang D, anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung sekolah. Oke, sekarang kita fokus ke angka 56.000. Oke, 56.000. Ini ruang kelas. Ruang kelas beda dengan gedung sekolah. Dalam gedung sekolah terdapat beberapa ruang kelas. Yang masuk di anggaran ini adalah ruang kelas, bukan gedung sekolah. Jadi ini kurang tepat. Jadi mesti teliti ya, ini untuk gedung sekolah, ini untuk ruang kelas, tidak sesuai, jadi salah. Untuk yang E, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 472.000 mahasiswa sebagai beasiswa. 472 cek angka, oke, 472.000 mahasiswa. Dan beasiswa bidik misi 472.000 mahasiswa, benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Oke, jadi kalau soal tentang pernyataan yang paling benar, cek opsi. Kalau ada angka, ambil angka dan cek di opsinya, karena orang itu lebih cepat melihat angka daripada huruf. Sekarang saya lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan gambar 1, oke, sekarang kita masuk di gambar atau di tabel. Pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 450 triliun? 450 triliun berarti fokus di angka ini. Saya tarik garis yang lurus. Oke, ada satu tahun yang melebihi 450 triliun, yaitu tahun ini 2019. Jadi ini gampang saja, tinggal lihat mana yang melebihi 450 triliun. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Berdasarkan gambar 1, oke, fokusnya di gambar. Pada tahun berapa anggaran pendidikan menunjukkan angka terendah? Terendah berarti grafiknya paling kecil ya. Tahu, gampang dapat 2011. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Oke, nomor 13. Berdasarkan gambar 1, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kita cek yang A, anggaran pendidikan Indonesia tidak meningkat setiap tahun. 2011, 12 sampai 18 kita lihat grafik, ini grafiknya selalu meningkat. Jadi A salah karena pernyataannya tidak meningkat. Oke, yang B, anggaran pendidikan Indonesia mengalami penurunan sejak 2016. Oke, fokus di 2016. Seterusnya naik terus, tidak menurun, berarti B salah. C, anggaran pendidikan Indonesia berada pada rentang 200 sampai 500 triliun. Nah, sekarang kita lihat 2011 ini lebih ya dari 250 triliun, sekitaran 260 triliun sampai 500, bukan 200 sampai 500. Jadi ini salah. Oke, mesti teliti. Jadi kalau pernyataannya 200 sementara nilainya harusnya di atas 200, itu salah. Yang D, anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Nah, ini baru benar, pernyataannya selalu meningkat. Jadi jawaban yang tepat itu D. Kalau yang E, anggaran pendidikan Indonesia tahun 2016-2017 tidak mengalami peningkatan. 16 ke 17. Lihat grafiknya, ada perbedaan atau tidak? Oke, ada perbedaan ya. 2017 lebih tinggi, jadi naik. Ini tidak mengalami peningkatan, jadi salah. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal terakhir untuk bacaan ini, untuk soal nomor 14. Berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, ke paragraf 1 mengenai dana pengelolaan. Jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, yang A, komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi.
Oke, jika dana pengelolaan tidak memadai, ini bisa jadi benar komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi, kita simpan. Yang B, sistem pendidikan tidak memiliki satuan pendidikan. Oke, ini salah ya. Jadi tetap memiliki satuan pendidikan. Jadi ini salah. Yang C, sumber daya pendidikan tidak memiliki kelengkapan. Oke, jadi ini juga salah. Jadi dia tetap memiliki penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapan, tetap memiliki kelengkapan, ya. Jadi C salah. D, tenaga kependidikan tetap dapat berfungsi. Jika dana pengelolaannya tidak memadai, justru tidak dapat berfungsi dengan baik, ya. Jadi D salah. E, sistem pendidikan tidak memiliki kurikulum. Nah, dia masih memiliki kurikulum karena kurikulum itu kajian dari sarana penunjang. Jadi ini salah. Jadi yang tepat itu adalah A, komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi jika dana pengelolaannya tidak memadai. Oke, jadi ini soal nomor 14. Jadi ingat di penalaran umum ada 2 bacaan, masing-masing bacaan ada 7 nomor. Ya, bisa kadang dibaca disertai grafik atau disertai tabel. Sekarang saya lanjut ke nomor 15 untuk pengetahuan kuantitatif. Bisa dilihat di part kedua pembahasan soal ini.